Aku bimbang karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Shalom, puji syukur di pagi yang indah ini Tuhan masih menyatakan kasih Tuhan kepada kehidupan kita. Berjemaat di GKI Gracia, kita masih dapat diperkenankan untuk bersekutu dan memuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita akan beribadah bersama-sama. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian bagi Dia. Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya.
beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanyalah segalanya bagiku. Katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus selamati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas karya terbesar-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Tuhan Yesus, hamba menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Engkau adalah Raja yang bertakhta di dalam kehidupan kami di muka bumi ini dan di surga. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kasih anugerah Tuhan begitu besar bagi kita. Dia telah rela mati di kayu salib dan membuktikan bahwa kuasa-Nya begitu besar terhadap umat-Nya yang Dia cintai. Mari kita naikkan pujian Allah bangkit. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita karena Allah kita telah bangkit untuk menyelamatkan kita. Katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkan kuasa-Mu ya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan umat-Mu.
Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, kerahkanlah. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, amin. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah, Yes. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Katakan, kerahkanlah kekuatanmu. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, amin. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wow, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah, Yes. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah, amin. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian dan kita bersuka cita atas bangkitnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sambut dengan pujian, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Memang benar jemaat Tuhan, nama Yesus di atas segalanya. Mari kita bersorak-sorai. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Oh,
maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Mari kita berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Saksikan kebesaran-Mu dan kasih setia-Mu. Kau yang ubahkan jalan hidupku, ku dijadikan baru. Biarlah hidupku menyembah-Mu, Yesus. Kaulah sumber kemenanganku, Kaulah Allahku dan rendah hati, Kaulah
Jemaat Tuhan, kita akan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan pujian Ku hidup bagimu. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. terima kasih Tuhan. Memang benar Tuhan, dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Katakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, yang nyatakan janjiku kepadamu. Katakan, kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Tuhan, benar Tuhan. Selama ku hidup bagimu. Jemaat Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, terima kasih Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, salam sejahtera bagi jemaat GKI Gracia yang dikasihi Tuhan. Senang sekali di kesempatan saat ini di perayaan Paskah GKI Gracia, saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara lewat pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Dan saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga Tuhan kami percaya oleh karena kasih dan karunia-Mu, kami boleh beribadah bersama, memuji dan mengagungkan Engkau di perayaan Paskah GKI Gracia saat ini. Bapa di surga, tiba waktunya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu bersabdalah ya Tuhan, kami semua sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini kita akan mendengarkan di bawah tema kebangkitan Yesus memberi pengharapan. Sekali lagi, kebangkitan Yesus memberi pengharapan. Mari saudara-saudara, saya ajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28. Matius 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, Matius 28 ayat 1 hingga 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu."
Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini, saya secara pribadi hendak mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Majelis Jemaat GKI Gracia dan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, bahkan seluruh jemaat GKI Gracia yang dalam ibadah Paskah saat ini memberikan saya kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara, bagi saya pribadi, ini adalah momen yang sungguh membahagiakan. Mengapa tidak? Setelah kurang lebih 10 tahun saya pamit dari pelayanan di GKI Gracia, kemudian melanjutkan pelayanan di Toli-Toli. Saya berbahagia sekali karena setelah kurang lebih 10 tahun, kembali saat ini saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara, memberitakan firman Tuhan, sekalipun lewat situasi dan suasana yang berbeda. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara bisa melihat dan memandang saya ini yang ganteng ini, tetapi saya tidak bisa melihat Bapak Ibu Saudara. Di dalam hati dengan penuh keyakinan, saudara boleh mendengarkan firman Tuhan, dan olehnya firman Tuhan akan memberi penguatan. Firman Tuhan akan membangkitkan dan mendewasakan kita di dalam iman. Nah, baik saudara-saudara, mari kita kembali dalam pemberitaan firman Tuhan yang tadi saya katakan diberi tema kebangkitan Yesus memberi pengharapan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum lebih jauh lagi, awalnya saya ingin mengajak saudara-saudara untuk kita punya pemahaman yang sama tentang kematian dan kebangkitan Yesus sendiri adalah sebuah fakta sejarah yang tidak bisa diragukan kebenaran. Saya ingin memulai dengan satu keyakinan yang sama dengan saudara-saudara. Mengapa itu penting? Sebab bagaimana keyakinan kita pada kematian dan kebangkitannya, yang adalah sebuah fakta itu, akan sangat menentukan bagaimana perjalanan iman kita. Ya bukan? Jadi sekali lagi, bagaimana kita yakin bahwa Yesus benar-benar pernah mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Sekali lagi, itu akan sangat menentukan bagaimana perjalanan iman kita. Saudara-saudara yang kekasih, kalau demikian, menjadi pertanyaan penting bagi kita sekalian. Mengapa kebangkitan Yesus itu memberi pengharapan bagi setiap orang percaya? Memang saudara-saudara, di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini, di tengah-tengah keadaan dunia, apalagi kita tahu bersama bangsa kita, dunia kita sedang dilanda sebuah
pandemi yang membuat situasi menjadi tidak pasti. Dan sebagai manusia, kita butuh kepastian agar kita mampu berjalan, agar kita bisa berjalan menapaki kehidupan ini dengan tanpa keraguan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau demikian, mengapa kebangkitan Yesus memberi kepastian, pengharapan bagi kehidupan kita? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita belajar dari firman Tuhan, maka kita akan menemukan bahwa kebangkitan Yesus memberi pengharapan bagi kita. Sebab kebangkitannya memberi sebuah kepastian dan keabsahan Alkitab yang saudara pegang dan percayai sebagai firman Allah. Coba perhatikan bacaan kita. Injil Matius 28 ayatnya yang ke-5 dan 6 berkata begini. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Firman Tuhan berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Dalam ayat 6. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus sekali lagi memberi pengharapan bagi orang percaya, karena kebangkitan Yesus telah membuktikan bahwa firman Allah atau Alkitab yang selama ini saudara percayai, yang selama ini saudara baca dan renungkan, adalah benar-benar firman Allah. Saudara, kalimat yang mengatakan seperti yang telah dikatakannya, kalau kita perhatikan firman Tuhan, khususnya Injil Matius, maka ternyata 2 kali sebelumnya, di dalam pasal 16 dan pasal 17 Injil Matius, ada pemberitahuan pertama dan pemberitahuan kedua, di mana Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan ditangkap, kemudian dia akan dibunuh, disalibkan, tapi kemudian pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya, dan apa yang dia katakan pada sebelum kejadian itu dan ketika itu terjadi, membuktikan sekali lagi bahwa Alkitab itu ya dan benar. Apalagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat jauh sebelumnya, ternyata bukan hanya terdapat dalam Injil Matius, nubuat kematian dan kebangkitan Yesus itu tercatat dengan jelas di dalam Yesaya pasal 53. Makanya saudara-saudara, kalau kita mau mencoba merenungkan lebih dalam tentang bagaimana peristiwa sengsara Kristus yang baru saja kita rayakan sebelum peristiwa Paskah ini, lalu kemudian sampai pada kebangkitannya, maka kitab Yesaya 53 memberikan gambaran yang begitu jelas tentang peristiwa sengsara Kristus. Dan tahukah Bapak Ibu saudara-saudara, nubuat dalam Yesaya 53 itu tergenapi kurang lebih 700 tahun setelah berita itu disampaikan. Berita itu dinubuatkan. Berarti saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang tercatat di dalam Alkitab bukan hanya sekedar sebuah cerita belaka. Bukan hanya sekedar sebuah berita yang tidak terkonfirmasi kebenarannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, ketika kita menjadikan firman Tuhan selama ini dalam perjalanan iman kita
sebagai sebuah penuntun, sebagai sebuah penunjuk arah. Ternyata itu tidak salah. Sebab kebangkitan Yesus yang memberi pengharapan itu telah tercatat dalam firman Tuhan yang kita yakini selama ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin mengatakan, keyakinan kita yang menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun hidup, mari terus kita bangun, mari terus kita tingkatkan. Sebab dengan demikian, itu akan terus memberi pengharapan di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Ada begitu banyak saudara-saudara pengajaran di tengah-tengah dunia ini yang seringkali membuat orang salah dalam bertindak. Yang kelihatannya, yang kedengarannya itu baik. Tetapi apa atau sumber dari pengajaran itu tidak bisa dibuktikan kebenaran. Hanya firman Tuhan yang sekalipun pernah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya, tetapi penggenapannya benar adanya. Maka sekali lagi, sungguh kebangkitan Kristus memberi pengharapan. Karena apa yang dicatat dalam firman Tuhan, iya dan benar. Saudara-saudara, itu yang pertama. Mengapa kebangkitan Yesus memberi pengharapan kepada kita, bukan hanya sekedar pengharapan, tetapi kepastian pengharapan. Selanjutnya hal yang kedua, kebangkitan Yesus memberi pengharapan sebab kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus benar-benar Allah. Kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Perhatikan ayat 9 dan 10 berkata begini. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara-saudara, Yesus yang kita puji, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita yakini sebagai Tuhan, Yesus yang kita layani, oleh kebangkitannya membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan. Itulah sebabnya pengharapan kebangkitan Yesus sungguh memberi kepastian bagi iman percaya kita. Memberi kepastian bagi kita untuk terus berharap kepada Dia. Saudara-saudara, jemaat di Korintus, ternyata salah satu persoalan yang dihadapi oleh Paulus di jemaat Korintus adalah ternyata ada orang-orang yang mempertanyakan, benarkah Yesus itu bangkit? Sehingga saudara-saudara dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-15, di sana Paulus hendak memberikan keyakinan kepada jemaat di Korintus dengan berkata, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa." Ayat 14 dia berkata, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kami." Paulus mau bilang bahwa kalau betul Yesus tidak bangkit, kalau betul Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sesungguhnya sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Kita semua sama dengan orang yang malang di dunia ini. Tapi saudara, Alkitab membuktikan bahwa dia betul-betul mengalami kebangkitan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam peristiwa atau cerita kebangkitan Yesus pula, ternyata ada seorang murid yang bernama Thomas. Ketika para murid-murid sudah menyaksikan kebangkitan Yesus,
Lalu para murid bercerita pada Thomas. Lalu kita tahu bersama apa yang dikatakan oleh Thomas. Thomas berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya kalau aku belum melihat tanda lubang, bahkan memegang, menjamah sendiri lubang di tangan dan di lambung Yesus. Sekali-kali aku tidak akan percaya bahwa dia betul-betul telah bangkit. Lalu Alkitab bercerita, Yesus kemudian menampakkan dirinya kepada Thomas. Lalu kemudian Thomas percaya. Dan Yesus berkata, berbahagialah yang percaya sekalipun tidak melihat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebenarnya apa yang terjadi pada diri Thomas itu mewakili banyak orang Kristen di masa kini. Itu mewakili iman orang percaya bahkan di sepanjang sejarah gereja. Seringkali bukan hanya orang di luar kekristenan yang meragukan kebangkitan Kristus. Seringkali oleh karena tantangan hidup, seringkali oleh karena pergumulan hidup, seringkali oleh doa yang belum terjawab, lalu kita mulai mempertanyakan Kristus. Kita mulai mempertanyakan, betulkah Yesus itu Tuhan? Betulkah Yesus itu Maha Kuasa? Bahkan mungkin kita bertanya, betulkah Yesus itu pernah bangkit dan kematian? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, keraguan itulah yang membuat iman kita sulit untuk bertumbuh. Keraguan itulah yang membuat seringkali kita kehilangan pengharapan. Tapi berita firman Tuhan saat ini hendak mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara, warga GKI Gracia yang saat ini sedang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Yesus yang saudara sembah, Yesus yang saudara puji dan layani selama ini, dia benar-benar mengalami kebangkitan. Dan oleh karena itu kebangkitannya membuktikan dia Yesus atas dunia ini. Dia Tuhan atas dunia ini. Dan sekali lagi, dan oleh karena itu, tidak ada satupun pergumulan hidup kita yang tidak bisa diselesaikan bersama dengan Yesus. Tidak ada satupun tantangan kehidupan yang tidak bisa kita selesaikan ketika kita berjalan bersama dengan Yesus. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan berarti bahwa ketika kita menjadi orang percaya tanpa tantangan. Bukan berarti ketika kita percaya kepada Yesus, lalu hidup kita akan senang terus, bahagia terus, tanpa air mata, tanpa pergumulan, tanpa tantangan hidup. Tantangan akan tetap ada. Pergumulan akan tetap ada. Baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pelayanan. Waktu kita percaya Yesus, tantangan sekali lagi akan tetap ada. Persoalan akan tetap ada. Jawaban doa mungkin belum sesuai yang kita harapkan. Tapi yang saya mau beritahu saudara, kalau kita tetap percaya pada kuasa kebangkitannya, di tengah-tengah tantangan yang ada, di tengah-tengah pergumulan yang ada, dia akan beri kekuatan, dia akan beri kemampuan saudara untuk kepada saudara untuk terus berjalan menapaki kehidupan, dan saudara akan melihat pada waktu yang tetap yang tepat. Dan pada waktunya Tuhan, dia akan menolong dan memberkati saudara. Dia akan memberi jalan keluar seperti yang memang menjadi apa yang saudara perlukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kebangkitannya membuktikan bahwa dia Tuhan. Dan karena dia Tuhan, itu berarti kita punya kepastian pengharapan. Kiranya kita boleh terus menjalani kehidupan. Bagi saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, semua warga GKI Gracia, di tengah-tengah berbagai pekerjaan, di tengah-tengah berbagai aktivitas dan tanggung jawab masing-masing, saya ingin berkata kepada saudara, mari kita jalani hidup ini di tengah-tengah tantangan dan pergumulannya. Mari kita terus jalani kehidupan kita. Mari kita terus mengiring Tuhan. Mari kita terus melayani Tuhan. Dan kita percaya ada kepastian
di dalam kebangkitan Kristus. Dan oleh karena itu percayalah, kasih dan karunia-Nya akan terus menyertai dan memberkati kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara, untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pagi ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan sembah kami naikkan kepadamu, ya Yesus Tuhan kami, yang hari ini kami peringati kebangkitan-Mu bagi kami orang yang percaya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama saat ini. Karena hamba percaya dimanapun kami berada, firman Tuhan akan menjadi benih yang ditaburkan dan dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Namun firman Tuhan akan bertumbuh di hati kami yang subur. Dia akan berbuah dan pada akhirnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, menyerahkan semua kehidupan jemaat GKI Gracia, pribadi lepas pribadi, maupun keluarga lepas keluarga. Berkati kiranya ya Tuhan, di tengah-tengah berbagai tugas tanggung jawab, di tengah-tengah pekerjaan dan semua profesi masing-masing, sehingga umat Tuhan boleh senantiasa merasakan kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa jika ada jemaat Tuhan yang saat ini terbaring lemah oleh karena sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit atau dimanapun mereka berada, Bapa hamba berdoa, biarlah kiranya Engkau menjamah, memberikan pemulihan dan kesembuhan. Demikian juga kami berdoa, jika ada jemaat Tuhan yang sedang bergumul oleh karena berbagai tantangan hidup, oleh karena pergumulan baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan pelayanan, hamba berdoa ya Tuhan, Engkau kiranya memberi pemulihan, Engkau memberi jalan keluar atas setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Pagi ini Tuhan, hamba juga berdoa dan menyerahkan pelayanan yang berada di jemaat GKI Gracia Makassar. Tuhan, Engkau menolong, memberkati para majelis jemaat yang ada, memberkati rekan-rekan hamba Tuhan yang ada, sehingga pelayanan demi pelayanan boleh terus berjalan dengan baik. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau yang telah memulai pelayanan di jemaat ini, maka Tuhan Yesus juga lah yang akan terus berkarya, menyertai dan memberkati pelayanan ini, sehingga umat Tuhan akan terus bertumbuh semakin dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk perayaan Paskah GKI Gracia pada saat ini yang boleh berjalan dengan baik. Kali lagi terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. So help me know You, Jesus, 'cause I want to trust You more. So help me love You, Jesus, just like You love this world. So help me know You, Jesus, 'cause I want to trust You more. So help me love You, Jesus, just like You love this world. So help me
Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sambut dengan pujian. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak kita bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Tritunggal menyertai kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ibadah kita selesai, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.